Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka wa ala abaika wa ikhwanika minal anbiya'i wal mursalin. Assalatu wassalamu alayka wa ala ali baitika tayyibin at-tahirin. Assalatu wassalamu alayka wa ala azwajika ummahatil mu'minin. Assalatu wassalamu alayka wa ala ashabika al-ghurral mayamin. Assalatu wassalamu alayka ya man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya Muhammad wa alaina wa ala ibadillahi salihin. Muslimin muslimat rahimakumullah, kekasih-kekasih Rasulullah, dan mudah-mudahan menjadi wali-wali Allah. Pada pertemuan kita yang lalu, kita menyaksikan betapa kaum musyrikin, khususnya tokoh-tokoh mereka, memerangi Al-Quranul Karim, melarang orang-orang yang beriman untuk membaca Al-Quran di muka umum. Bahkan mereka menghambat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam salat dengan menimbulkan keributan-keributan sehingga tidak ada orang yang dapat menyimak bacaan beliau dengan jelas. Itu semuanya mereka lakukan, tetapi mereka belum puas. Pada malam hari ini, topik pembicaraan kita adalah panggung dakwah versus panggung hiburan. Kaum musyrikin, khususnya tokoh-tokoh mereka, tidak puas dengan segala hambatan yang mereka ciptakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rangka membaca ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mereka membangun panggung tandingan, panggung hiburan. Untuk itu mereka percayakan kepada gembong mereka yang memiliki kemampuan yang sangat dahsyat di dalam berbicara, menghibur dengan membawa kisah-kisah purbakala, dongeng-dongeng fiktif, didampingi dengan penghibur-penghibur, para penyanyi dari kaum perempuan yang cantik-cantik yang mereka import dari Persia dan Romawi. Orang yang mereka percayakan itu adalah An-Nadhr ibnul Harith. Dialah yang berkata kepada penduduk Mekah, apa yang dikemukakan oleh Muhammad kepada kamu, aku dapat menyuguhkan kepada kamu hal-hal yang lebih menarik dan lebih memikat. Bahkan dengan segala kekurang ajarannya, dia berkata, saunzilu mithla ma anzalallah, kan kuturunkan kepada kamu sekalian persis seperti yang diturunkan oleh Muhammad, seperti yang diturunkan oleh Allah, sebagaimana yang diklaim oleh Muhammad. Tentang orang ini dan manusia-manusia yang semacam dia, Allah berfirman di surat Al-Luqman ayat 6, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith
liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Di antara umat manusia ada yang membeli pembicaraan yang melalaikan, yang melupakan manusia kepada Allah, yang melupakan manusia terhadap tanggung jawab yang harus dikemukakan olehnya nanti di hari kemudian. Itu mereka lakukan. Pembicaraan yang melalaikan itu mereka lakukan untuk menghambat umat manusia mendapatkan jalan Allah. Jalan Allah di sini adalah Al-Quran. Bighairi ilm. Apa yang mereka lakukan itu tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu. Apa yang mereka bawakan itu tidak ada sangkut pautnya dengan akal. Wa yattakhidhaha huzwa. Mereka lakukan itu dengan segala kesungguhan untuk menjadikan Al-Quran bahan olokan. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, ulaika lahum adzabun muhin, dan untuk mereka azab yang menghina dinakan. Muslimin muslimat rahimakumullah, An-Nadhr ibn Harith ini bukan saja membangun panggung tandingan, panggung hiburan dengan mendatangkan penyanyi-penyanyi. Bukan sekedar dia mendongeng kisah-kisah yang menghibur, tetapi didampingi itu dengan musik. Yang seperti itu bukan barang baru. Untuk itu Allah firmankan, mengingatkan kita umat manusia. Bahkan ketika dia merasa ada orang-orang tertentu yang tergugah oleh Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad SAW, dia datangi orang itu. Dia mengajak orang itu untuk menghadiri panggungnya. Dia katakan kepadanya, saya akan menghibur Anda. Saya akan membawa Anda ke alam penuh hiburan, penuh senang. Lebih baik daripada apa yang dikatakan oleh Muhammad, yang menakuti-nakuti kamu dengan tanggung jawab yang akan terjadi di hari kemudian. Begitu orang-orang itu hadir, dia perintahkan perempuan-perempuan penghiburnya untuk menyuguhkan mereka makanan, minuman, dan lain sebagainya. Itulah An-Nadhr ibn Harith. Kemudian ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, di sana ada masyarakat Islam. Tentu orang-orang yang sengaja memerangi Al-Quran tidak berani di Madinah, karena kaum muslimin memiliki kekuatan dan wibawa. Tetapi ada orang-orang munafikin yang berbicara dengan ayat-ayat Al-Quran bukan untuk dihormati, tetapi untuk dilecehkan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk tidak terlibat di dalam majlis-majlis seperti itu. Mari kita sama-sama melihat dan menyimak firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Demikian firman Allah yang maknanya telah diturunkan atas kamu, wahai orang-orang yang beriman, wahai umat manusia, ketentuan-ketentuan Allah di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran. Maka apabila ayat-ayat Allah dibacakan, maka apabila jika kamu mendengar ayat-ayat Allah dibacakan dalam suatu nuansa pelecehan, dijadikan sebagai bahan hiburan dan olok-olokan, ayat-ayat Allah tidak disyukuri dengan penuh keimanan, tetapi dijadikan sebagai bahan hiburan, fala taqa'udu ma'ahum,
Perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu duduk di majlis-majlis seperti itu. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka merubah topiknya. Topiknya bukan Al-Quran, topiknya bukan hadis Nabi. Cari topik lain kalau mau ketawa. Bukan dakwah namanya. Bukan zikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berkhutbah, Rasulullah yang terkenal berwajah senyum, diriwayatkan beliau kalau mengucapkan khutbah Jumat dan lain-lainnya, maka beliau itu tampil seakan-akan seorang panglima perang yang memimpin tentara dalam satu pertempuran yang sengit antara hidup dan mati, selamat atau neraka. Beliau ucapkannya dalam jangka waktu yang pendek, tetapi penuh keseriusan. Allah berpesan, jangan kamu duduk di majlis-majlis seperti itu. Kalau tidak, innakum idzam mithluhum. Kalau masih tetap duduk di situ, kamu sama dengan orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai bahan ejekan. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Dan Allah pasti mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam jahannam semuanya. Kita alhamdulillah muslimin dan mudah-mudahan mukminin. Mudah-mudahan kita tidak melakukan hal-hal yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh kaum munafikin di Madinah. Dan untuk itu Allah turunkan ayat ini. Pola pendidikan dan pola dakwah dalam Islam harus dilakukan secara serius. Al-Imam Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur bitafsiril ma'thur, ketika mengupas ayat 6 surat Luqman yang tadi sama-sama kita lihat dan kita simak, beliau membawa kisah tentang Umar bin Abdul Aziz. Ibu-ibu tentu kenal siapa Umar bin Abdul Aziz. Seorang pemuda yang menjadi khalifah, yang oleh ulama-ulama muslimin disejajarkan dengan Khulafa ar-Rasyidin. Beliau perintahkan kepada guru anak-anak beliau untuk mendidik anak-anak beliau dengan serius. Beliau katakan, jangan ketawa-ketawa ketika mengajarkan anakku tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Islam. Kalau mau hiburan, mau ketawa-ketawa ada waktunya. Tidak disatukan dengan pelajaran yang diberikan kepada mereka. Fa inna kathrati dhahki tumitul qalb. Bukankah banyak ketawa sebagaimana kata Nabi mematikan hati? Bagaimana mungkin Anda mematikan hati anak-anakku di saat kamu ingin menghidupkannya dengan Al-Quran? Tidak bisa ketemu itu. Sesungguhnya ketawa-ketawa yang berlebihan itu permulaannya adalah perbuatan syaitan. Ujung-ujungnya adalah kemurkaan Ar-Rahman. Muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam tafsir ayat An-Nisa 140 tadi, Abu Wa'il mengatakan bahwa orang-orang yang banyak berbicara kemudian membawa bahan-bahan bohong demi untuk menertawakan orang, termasuk di dalam kategori teguran Allah Subhanahu wa taala pada ayat 140 itu. Ketika Ibrahim An-Nakhai ditanya, beliau mengatakan itu benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Abu Wa'il mengatakan,
orang yang hadir di majlis itu patut mendapat kemurkaan Allah. Nauzubillah min dzalik. Ibrahim An-Nakhai mengatakan itu benar, karena Allah mengancam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kaum munafikin dan kaum kafir di dalam neraka jahanam. Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat beliau, dan beliau menyimak sahabat-sahabat berbicara, dan kadang-kadang hal-hal yang lucu. Ketika mereka ketawa, beliau juga ikut ketawa. Tetapi ketika kita berbicara tentang Al-Quran, atau memang sebuah program dibuat untuk dakwah, dakwah itu dasarnya apa? Kalau dakwah dalam Islam, landasannya tidak ada lain kecuali Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sebelum ini mengikuti bahwa Abu Jahal, Al-Akhnas, Abu Sufyan dan lain sebagainya, mereka itu menyimak Al-Quran dengan serius. Dengan serius. Tetapi kenapa hasilnya bukan iman? Karena kita ketika mendengar Al-Quran dengan serius, harus diikuti dengan tekad untuk tunduk kepada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar mengatakan tentang orang-orang yang beriman, tentang generasi pertama umat ini, sahabat-sahabat Nabi kita, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mereka itu adalah orang-orang yang menyimak dengan saksama. Bahasa Arab itu kalau mendengar yasma'un, tetapi kalau yastami'un itu mendengar dengan saksama. Al-qawla di situ adalah Al-Quranul Karim. Al-qawla di situ adalah pelajaran-pelajaran Islam. Fayattabi'una ahsana, dan mereka mengikuti pemahaman yang terbaik. Itu usaha mereka demikian. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah menganugerahkan hidayat. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itu adalah ulul albab. Siapa itu ulul albab? Ulul albab itu adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang murni. Akal mereka itu tidak ternoda oleh tujuan-tujuan duniawi yang rendah. Ketika mereka menyimak sesuatu, tujuannya hanya satu, kebenaran. Tidak ada tujuan duniawi sama sekali. Itulah yang dikatakan ulul albab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kapan seseorang itu bisa mendapat hidayat ketika dia menyimak pelajaran, apalagi kalau menyimak Al-Quran. Kalau dia memiliki hati, tentu hati yang murni, kita semuanya memiliki hati. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qaf ayat 37 berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Sesungguhnya di dalam ungkapan Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran, pasti terdapat peringatan, pelajaran. Tetapi untuk siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang memiliki hati. Au alqasam'a wa huwa syahid, atau orang yang melemparkan pendengarannya. Alqa itu melemparkan. Apa yang dia dengar? Al-Quran berbicara umpamanya tentang kisah-kisah kejadian di zaman umat-umat yang terdahulu. Jadi persyaratan seseorang itu mau mendapatkan iman dari penyimakannya terhadap Al-Quranul Karim, dia harus memiliki hati yang siap untuk tunduk kepada kebenaran. Demikian juga kita sebagai muslimin, ketika kita ingin meningkatkan kualitas keimanan kita,
kita harus menyimak Al-Quran sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, au alqas sam'a wa huwa syahid. Dia tancapkan telinganya, pendengarannya dalam nuansa yang dibicarakan oleh Al-Quran, wa huwa syahid, seakan-akan dia hadir di situ. Kalau dia tidak bisa hadir dengan fisiknya, apalagi mengenai pembicaraan yang sudah terjadi di masa lalu ataupun di masa yang akan datang, hatinya hadir di situ. Pendengarannya, hatinya, jiwanya, seluruh totalitasnya itu hadir dalam nuansa yang dibicarakan oleh Al-Quranul Karim. Untuk itulah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mau membaca Al-Quran, fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari bisikan, godaan, bujuk rayu ataupun ancaman syaitan. Kita tidak diperintahkan membaca bismillah, basmalah. Walaupun kita membacanya atas dasar pesan Rasul untuk memulai segala sesuatu yang baik itu dengan bismillah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengaitkan bacaan Al-Quran itu dikaitkan dengan al-isti'adzah billah. Agar supaya kita kosongkan diri kita ini dari pengaruh-pengaruh negatif, untuk kita simak baik-baik. Abu Jahal menyimak Al-Quran dengan serius, tetapi tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari kalau ada kelemahan, karena memang Al-Quran itu menarik dan dia mengertinya dengan baik, dan dia tahu itu bukan pembicaraan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak ada tujuannya untuk tunduk kepada kebenaran. Tidak ada. Dia tidak memiliki hati. Itu pekerjaan hati. Menerima Al-Quranul Karim itu adalah pekerjaan hati manusia. Itulah kekhususan manusia yang kepadanya Allah sudi berbicara dengan Al-Quranul Karim. Kita menyaksikan Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat. Pada saat itu anak muda, datang dari Taif. Dia mengisahkan kepada kita tentang saat pertama dia melihat Rasulullah, atau saat pertama dia tahu bahwa itulah orang yang dibicarakan selama ini. Mughirah ibn Syu'bah berkata, aku pada saat itu berjalan berdampingan dengan Abu Jahal di salah satu lorong kota Mekah. Tiba-tiba Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampiri Abu Jahal. Tentu beliau tidak panggil wahai Abu Jahal, itu bukan akhlak beliau. Beliau menyapanya dengan ya Abul Hakam. Sudikah Anda kalau Anda saya ajak menuju kepada Allah dan kepada Rasulnya? Apa jawaban Abu Jahal? Dengan suara yang kasar dia berkata, kamu tidak mau berhenti Muhammad? Kamu tidak bosan-bosannya menghina agama dan Tuhan yang kami sembah? Apa maunya kamu ini? Kalau engkau ingin membawa alasan di hadapan Tuhan kamu bahwa kamu telah menyampaikan amanat yang Allah berikan kepada kamu, bahwa kamu telah membacakan kepada kami firman-firmannya, aku siap menyatakan kepada Allah, kepada Tuhan kamu itu nanti di hari kemudian. Dia ini sudah menyampaikan pesan-pesan yang kamu sampaikan. Kalau itu yang mau kau sampaikan, saya siap. Annaka qad ballagta. Itu jawabannya. Maka Rasul SAW tidak mau mengganggu dia, langsung pergi meninggalkan. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mughirah ibn Syu'bah yang nanti menjadi salah seorang manusia beriman. Kemudian tanpa Mughirah bin Syu'bah bertanya kepada Abu Jahal,
Abu Jahal berkata kepada Mughirah, demi Allah, saya tahu persis bahwa dia ini tidak berbohong. Dia tidak pernah bohong. Saya tahu persis, saya yakin bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah firman Allah. Itu bukan omongan manusia. Tetapi selama ini Bani Hashim, Bani Abdi Manaf memiliki segala kebesaran. Merekalah yang melayani tamu-tamu Allah dengan segala kekayaan yang mereka miliki. Merekalah yang berkhidmat kepada Ka'bah. Merekalah yang membagi-bagikan air Zam-Zam kepada orang yang datang di Mekah, karena memang air Zam-Zam itu milik kakek mereka Abdul Muthalib yang menemukan kembali air Zam-Zam. Semua kebesaran Allah berikan kepada mereka. Kemudian tiba-tiba mereka berkata, ini lagi Rasul yang terakhir Allah utus kepada umat manusia, dan dia adalah salah seorang putra Hashim dari Bani Abdi Manaf. Demi Allah, sudah lama persaingan antara kami dengan mereka. Seakan-akan dalam gelanggang pacuan hanya tinggal 2 kuda pacuan. Dan ketika mendekati finish, tiba-tiba mereka berkata tentang sesuatu yang tidak mungkin dapat disaingi oleh siapapun. Itu Abu Jahal tahu bahwa kenabian itu tidak bisa diupayakan, tetapi itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Abu Jahal, betapapun dia menyimak Al-Quran dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak ada tujuannya untuk tunduk kepada kebenaran. Di dalam surat Fussilat, orang-orang yang seperti Abu Jahal, Allah katakan fahum la yasma'un, mereka tidak pernah mendengar. Kenapa? Karena mereka berkata, wa qalu qulubuna fi aqinnatin mimma tad'una ilaih. Wahai Muhammad, hati kami ini berada di dalam ketertutupan. Bukan di dalam bejana yang tertutup, tidak. Tetapi di dalam sesuatu yang namanya ketertutupan. Tempatnya tertutup. Ditutup dengan tutup. Dikunci. Itu ucapan mereka. Wa fi adhanina waqrun. Dan di dalam telinga kami ada sumbatan. Di dalam telinga kami ada ketulian. Wa min bainina wa bainika hijab. Dan di antara kami dan engkau wahai Muhammad ada dinding tebal yang memisahkan. Fa'mal innana amilun. Silakan engkau berbuat wahai Muhammad. Itu pola hidupmu, itu pandangan hidupmu, dan ini pandangan hidup kami. Kita tidak akan pernah ketemu dengan kamu. Itu ucapan mereka. Namun apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, bukan kamu yang menutup, aku yang menutup. Sunnatullah. Banyak orang yang tidak mau mendalami Islam padahal dia Muslim. Kemudian dia berkata, saya belum mau. Dia tidak khawatir akan datang suatu ketika Allah yang tidak mau. Betapapun dia mau, betapapun seluruh manusia mau, kalau Allah tidak mau, dia tidak mungkin membuka kunci Islam. Disinilah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yastami'u ilaik. Di surat Al-An'am ayat 25. Wa minhum man yastami'u ilaik. Dan di antara mereka ada yang menyimak bacaanmu dengan sungguh-sungguh. Allah mengatakan demikian. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahu. Tetapi kamilah yang menjadikan di atas hati mereka tutupan yang membuat mereka tidak akan pernah mengerti dan tidak pernah menghayatinya dan tidak pernah mengamalkannya. Itu makna fikih. Kami tutup hati mereka, kami tutup akal pikiran mereka. Wa fi adhanihim waqra.
dan kami jadikan di dalam telinga mereka sumbatan. Wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Allah mengatakan apabila mereka melihat ayat-ayat, kulla ayatin, makin banyak ayat yang mereka dengar, makin banyak tanda-tanda kebenaran Islam dan kebesaran Muhammad yang mereka saksikan, mereka makin jauh dari kebenaran. Mereka tidak akan beriman. Nauzubillah. Ini sunnatullah. Ketika seorang manusia terus-menerus belagak, dia tidak peduli kepada Islam, tidak peduli kepada Allah, Allah tutup jalannya. Allah ingin menyatakan, akulah yang menentukan segala-galanya, bukan kamu. Hatta idza ja'uka yujadilunak, dan ketika mereka datang kepadamu, mereka berbantahan denganmu. Betapapun banyaknya bukti-bukti yang mereka saksikan. Yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Maka akan berkata orang-orang yang kafir itu, semua apa yang kamu bawa ini Muhammad adalah dongengan-dongengan masa lalu. Kisah-kisah fiksi, khurafat. Inilah sunnatullah. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat di mana Allah memberikan isyarat, jika kita mau kebenaran, Allah akan menolong kita, mendorong kita untuk mencapai kebenaran. Tetapi jika kita terus-menerus bertentangan dengan kebenaran, Allah akan tutup mata hati kita. Saya kira mungkin untuk kali ini cukup sekian. Mungkin